Contoh kalimat nomor 4, kore wa nihon no terebi desu. Kore yang berarti ini adalah kata tunjuk dan ini masuk kategori nomina atau kata benda. Jadi kore ini bisa menempati posisi sebagai subjek atau pokok kalimat. Nihon no terebi berasal dari dua kosakata, yaitu nihon yang artinya Jepang dan terebi yang berarti televisi. Dalam bahasa Jepang, dua nomina yang berdampingan harus disambung dengan kata bantu no. Kata bantu no ini bisa berarti asal atau produksi dari mana, bisa juga menentukan bagian, bisa juga menunjukkan kepemilikan. Dalam contoh kalimat nomor 4 ini, nihon no terebi artinya televisi Jepang, artinya televisi buatan Jepang. Contoh lain dari penggunaan no yang menunjukkan asal atau produksi yaitu seperti Suisu no tokei. Suisu artinya Swiss, tokei artinya jam. Suisu no tokei artinya jam Swiss atau jam made in Swiss. Jadi susunannya terbalik dengan bahasa Indonesia. Contoh berikutnya adalah Indonesia no kohi. Kohi itu artinya kopi ya. Jadi kopi Indonesia atau kopi dari Indonesia asalnya ya. Dan selanjutnya Kankoku no burando. Burando adalah kata pinjaman atau gairaigo yang berasal dari bahasa Inggris, brand. Jadi Kankoku no burando artinya brand Korea. Sekarang kita lihat contoh kalimat nomor 5. Sore wa nihongo no hon desu. Kalau tadi di nomor 4 ada kata kore yang berarti ini, di contoh kalimat nomor 5 ini ada sore, artinya itu. Jadi artinya itu adalah buku bahasa Jepang. Di sini nihongo menerangkan hong. Jadi yang menerangkan diletakkan di depan. Kalau bahasa Indonesia kan susunannya di M ya. Jadi bukunya ada di depan. Tetapi dalam bahasa Jepang kebalikannya. Selanjutnya, mari kita lihat contoh kalimat nomor 6. Are wa watashi no jitensha desu. Tadi kita sudah mengenal kore yang berarti ini, sore yang berarti itu, dan sekarang ada are. Are juga sama-sama artinya itu. Jitensha artinya sepeda. Jadi are wa watashi no jitensha desu. Itu artinya itu adalah sepeda saya. Sebelum kita lanjut ke materi lain, kita akan bahas dulu fungsi no yang menyambungkan nomina dengan nomina. Contohnya tadi yang ada dalam contoh kalimat nomor 6, watashi no jitensha. Tadi artinya sepeda saya. Jadi no yang menghubungkan watashi dengan jitensha berfungsi untuk menyatakan kepemilikan. Susunannya terbalik dengan bahasa Indonesia. Kita perhatikan contoh-contoh lain. Yukiko-san no kuruma. Kuruma artinya mobil. Jadi Yukiko-san no kuruma artinya mobil punya Yukiko. Kemudian contoh lain. Kare no baiku. Kare artinya ia atau dia. Baiku itu kata serapan berasal dari bahasa Inggris, artinya motor. Jadi kare no baiku artinya motor ia. Dan yang terakhir adalah watashi no shumi. Shumi itu artinya hobi. Jadi watashi no shumi itu artinya hobi saya. Nah, kita sudah melihat fungsi-fungsi no yang menghubungkan kata benda dengan kata benda yang menyatakan kepemilikan. Nah, di sini fungsi no selain menunjukkan kepemilikan benda atau sesuatu yang konkret, juga kepemilikan selain benda, misalnya berupa kemampuan, pemikiran, seperti di contoh ini hobi, bisa juga hal-hal seperti itu. Jadi tidak harus tidak harus benda yang konkret saja. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan no yang menyatakan kepemilikan sesuatu yang bukan benda. Seperti kare no mondai. Kare itu artinya dia laki-laki, mondai artinya masalah. Jadi kare no mondai artinya masalah ia. Selanjutnya ada nayami ya. Watashi no nayami. Nayami artinya kebingungan atau kegalauan.
Jadi watashi no nayami artinya kegalauan saya. Contoh lain, Haruko-san no omoide, ya. Omoide artinya kenangan atau memori. Jadi Haruko-san no omoide artinya kenangannya Haruko. Gakusei no noryoku, ya. Kita sudah belajar ya, gakusei itu siswa atau student, dan noryoku artinya kemampuan. Jadi gakusei no noryoku artinya kemampuan siswa. Nah, selanjutnya berhubung tadi sudah muncul kosakata kore, sore, dan are, tentu ada yang penasaran, apa sih perbedaan dari ketiganya? Terutama perbedaan antara sore dan are. Karena kalau kore kan sudah jelas ya, padanan kata dalam bahasa Indonesianya adalah ini. Sedangkan sore dan are sama-sama berarti itu. Jadi apa dong bedanya? Nah, saya akan menjelaskan masing-masing perbedaannya. Nah, seperti kita lihat dalam gambar ini, si penutur sedang memegang buah apel. Maka di sini penutur menggunakan kore karena barang yang ia maksud ada di dekat dia. Jadi dalam hal ini kore artinya ini. Sedangkan dalam gambar ini apel ada di tangan lawan tutur. Maka penutur menyebutnya sore karena apel yang ia tunjuk lebih dekat dengan lawan tutur. Jadi berada bukan di tempatnya ia, agak sedikit jauh dari tempatnya. Sedangkan dalam gambar ini buah apel posisinya jauh dari penutur maupun lawan tutur, sehingga di sini digunakan kata are. Dalam bahasa Jepang, apabila benda yang dimaksud jauh dari penutur maupun lawan tutur, ya, kata tunjuk yang digunakan adalah are. Di sini saya menyebut istilah dekat atau jauh, ya. Mengenai istilah jauh dan dekat di sini bukan jauh dekat berdasarkan ukuran panjangnya, tetapi jauh dekat berdasarkan kedekatan dengan penutur atau lawan tutur. Kore, sore, are ini harus selalu diingat karena nanti akan berhubungan dengan kata tunjuk lain dan makna intinya sama dengan kore, sore, are. Jadi dalam pendidikan bahasa Jepang, kore, sore, are biasanya diistilahkan dengan kosoa. Ada lagi satu nanti yang menyatakan pertanyaan ya, yaitu dore ya. Ini prinsip dasarnya sama. Nanti ada kata tunjuk lain yang pada dasarnya maknanya sama dengan ini.